Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Bairudin dengan NIM akhir 124 dari kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia untuk berstorytelling dengan judul Dilarang Mandi di Kamar Mandi. Sabar Pak, sebentar lagi, ujar Hansip. Betul Pak, waktunya selalu tepat, tak pernah meleset. Kemudian Pak RT sambil mangut-mangut dengan bijak, dia melirik alrojinya dan menandakan waktu 1 menit lagi. Dan setelah itu, setelah 1 menit berlalu, tak lama kemudian terdengar suara pintu tertutup, dan tak lama kemudian terdengar warga kemudian beramai-ramai ke sana dan mendengarkan suara dengan menguping dari lubang-lubang yang ada di kamar mandi tersebut, seperti sedang menonton sepak bola Amerika yang dengan parabola. Seraya menjulur tangan dan shh. Dengan begitu suasana menjadi hening, dan di samping itu juga Pak RT melihat para warga bergembira dan bergairah seperti hanya akan memainkan suatu permainan terhebat di dunia. Dan diselingi itu terdengar suara resleting dan juga sabun dan yang ke arah tangan dan tubuh, sujud tubuh, dan kemudian terdengar suara kecubar. Suara wanita tersebut sedang mandi dengan semangatnya. Dan para warga sangat antusias lagi untuk mendengarkan sayupan-sayupan senandung. Dan yang benar saja, suara senandung tersebut dari wanita tersebut tak lama kemudian terdengar, meskipun tidak terlalu bagus suaranya, namun suara tersebut seperti suara sayup-sayup basah. Dan tak lama kemudian para warga memikirkan hal-hal yang bergairah dan juga memikirkan seperti mereka sedang beradegan di ranjang dengan wanita yang sedang mandi tersebut. Namun yang Pak RT tunggu itu bukan suara kejubur-kejubur air ke tubuh sang wanita tersebut dengan semangatnya, ataupun suara sabun yang membasuhi seluruh tubuhnya. Yang ditunggu-tunggu oleh Pak RT adalah suara senandung dari wanita tersebut. Dan tak lama kemudian memang terdengar suara senandung serak-serak basah. Memang tidak terlalu bagus suaranya, namun suara tersebut menjadikan warga-warga yang di sana lupa akan sesuatu yang di situ, dan juga mereka menghayal hal-hal yang bergairah yang di luar nalar mereka, seperti halnya menciptakan dunia di akal mereka, dan mereka membayangkan seperti halnya mereka beradegan ranjang dengan wanita tersebut, dan mereka membayangkan suara sarak-sarak basah tersebut mereka sedang memeluknya. Dan Pak RT pun memejamkan mata dan juga membayangkan adegan ironisnya dengan wanita tersebut. Dan ketika Pak RT membukakan mata, kening Pak RT basah, karena ketika mendengarkan suara serak-serak basah wanita tersebut, Pak RT sambil membayangkan hal yang sama seperti halnya yang warga rasakan. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Hansip bertanya ke Pak RT, betul kan Pak, suaranya seksi sekali, dan juga mungkin itu bisa menjadi masalah bagi warga. Dan Pak RT menjawab, boleh jadi itu bisa berakibat bisa meresahkan warga. Dan ketika itu kemarin sore, para ibu-ibu berdatangan memenuhi rumah Pak RT untuk mengadu, karena
sering terdengar suara serak-serak basah di kamar mandi ketika jam-jam tertentu. Dan hal tersebut membuat para suami-suami ibu-ibu yang berada di belakang gang tersebut banyak yang pergi ke sana dan untuk mendengarkan dan juga untuk berimajinasi, membayangkan wanita tersebut sedang beradegan kasur dengan suami ibu tersebut. Dan ibu-ibu tersebut pun mengadu ke Pak RT. Namun Pak RT juga tidak memasalahkannya karena itu hanya seorang wanita yang sedang bernyanyi di kamar mandi ketika sedang mandi, dan itu bukan suatu masalah apa yang harus dipermasalahkan. PRT berdebat ibu-ibu tersebut dengan begitu, karena kan sekarang banyak vokalis-vokalis yang bernyanyi dengan suara-suara serak basah itu jadi bermasalahkan, dan apa yang ibu-ibu tersebut permasalahkan. Namun ibu-ibu tersebut tidak mau kalah karena suara serak basah wanita tersebut membuat kebahagiaan ibu-ibu berkurang, karena para suami lebih banyak mendiamkan ibu-ibu ketika waktu malam dan tidak mau, karena di sore harinya di waktu-waktu tertentu suami itu sering mendengarkan suara serak-serak basah dari wanita tersebut. Dan ibu-ibu yang ada di gang tersebut sepakat untuk mengusir wanita tersebut dari kampung tersebut. Dan PRT pun langsung bilang, loh kenapa langsung main hakim sendiri, kita bicarakan baik-baik dan kita cari mufakatnya bagaimana. Karena PRT juga tidak habis pikir, masa masalah sepele hanya karena menjanji di kamar mandi dapat menimbulkan, mempengaruhi keharmonisan rumah tangga ibu-ibu. Dan juga kenapa hal tersebut bisa terjadi, Peter tak habis pikir. Kenapa? Karena hanya sebuah nyanyian, para suami bisa berhayal dan juga mempunyai imajinasi yang sama. Dan kemudian Pak RT pun menyepakati untuk tidak mengusir wanita tersebut, tapi untuk menyuruh wanita tersebut tidak bernyanyi lagi di kamar mandi. Lalu Pak KRT pun mendatangi kos tersebut dan juga didapati dengan Bu Soleha yang mana dia pemilik kos tersebut. Dan setelah berunding disepakatilah untuk agar wanita tersebut tidak bernyanyi lagi ketika di kamar mandi. Dan selama berselang itu wanita tersebut tidak lagi bernyanyi di kamar mandi, hanya ada dentuman atau suara air yang mengulir ke badan, kecubar, dan juga suara sabun. Namun para warga tetap mendengarkan suara kejubur air tersebut dan juga suara gesekan sabun ke kulit wanita tersebut, dan juga masih berhayal dengan menghayalkan suara sayup-sayup serak-serak basah dari wanita tersebut. Namun kenyataannya Pak RT harus lebih kerja keras lagi, karena masih banyak laporan dari ibu-ibu tersebut, meskipun sekarang wanita tersebut sudah tidak bersuara di kamar mandi lagi. Karena dari laporan ibu-ibu, meskipun sekarang wanita tersebut tidak bersuara lagi atau bernyanyi lagi di kamar mandi, para suami ibu tersebut masih pergi ke sana untuk mendengarkan suara mandi wanita tersebut dan sambil membayangkan suara serak basah dari wanita tersebut. Tak habis pikir sambil memijat keningnya, PRT pikir ini bukan karena wanita tersebut mandi, ini dikarenakan karena suami tersebut terlalu berimajinasi, terlalu berhayal berlebihan. Namun karena pikiran berlebihan hayalan suami ibu tersebut menjadikan keharmonisan keluarga mereka terganggu. Dan tak habis pikir, kemudian PRT pergi lagi ke kosannya Bu Soleha untuk bertemu
bertemu dengan jus wanita tersebut, dan diceritakanlah permasalahan tersebut, dan juga jus tersebut menyadarinya dan juga menerimanya dengan lapang dada. Dan jus menuruti apa yang dikatakan Pak RT untuk pergi dari kosan Bu Solehah. Juga sambil tersenyum, Jus mengatakan, "Baiklah Pak, saya akan pergi dari kosan Bu Solehah, karena mungkin masalah ini tidak akan ada ujung-ujungnya, karena ibu suami-suami dari ibu tersebut masih menghayalkan meskipun saya sudah tidak bersuara atau bernyanyi ketika di kamar mandi. Dan meskipun jus tersebut sudah tidak ada di kosan gang tersebut, para suami ibu tersebut masih menghayalkan adegan dengan cewek tersebut, dengan jus tersebut. Dan juga terdengar salah satu ibu-ibu di gang tersebut berteriak, "Tolong, tolong, suami saya masih menghayalkan adegan ranjang dengan cewek tersebut." Dan juga tak habis pikir Pak RT bagaimana agar hayalan suami tersebut bisa hilang, dan juga agar tidak membayangkan suara serak-serak basah dari jus. Dan dapat dipastikan kebahagiaan rumah tangga di kampung tersebut dapat terganggu, dan Pak RT pun pusing 7 keliling. Namun sebagai RT yang berpengalaman, Pak RT tak habis pikir. Pak RT coba berunding dengan mengadakan rapat keesokan hariannya. Dan dari hasil rapat tersebut, Pak RT sepakati untuk mendirikan fitness center, yang mana fitness center adalah senam untuk kebahagiaan rumah tangga yang dikhususkan untuk ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang di sana diwajibkan untuk mengikuti senam tersebut untuk membahagiakan suaminya ketika di kasur. Dan Pak RT berpikir dengan diadakannya fitness center tersebut dapat mengundang Jen Ponda, dan juga di sepanjang gang tersebut diadakan peraturan dilarang bernyanyi di kamar mandi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.